Jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mengajak OJK menertibkan lembaga financing non-perbankan seperti Koperasi Simpan Pinjam Kosipa yang operasinya sama dengan rentenir, menyasar orang-orang desa dan buruh pabrik. Menurut Kang Deddy, sifat konsumtif masyarakat menjadi penyebab banyaknya warga Jabar yang mengakses bank gelap dan pinjol. Berikut pendapat Dr. Ustadz Ujang Bukhari, tokoh masyarakat Bogor Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Muji sekeluargi pemugi disehatkan barokah panjang yuswa, dimudahkan segala urusan ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Menjawab terkait dengan problematika maraknya pinjaman online di masyarakat dan telah menjerat masyarakat serta tidak lebih baik kehidupan serta perekonomian di masyarakat dengan pinjaman online. Terbukti semakin dalam orang bertransaksi atau masyarakat kita kepada pinjaman online, kemudian kehidupan ekonominya malah semakin terpuruk. Beban pembayaran pokok belum lunas, ditambah beban bunga yang berlipat-lipat ganda, sehingga kesulitan serta kesulitan semakin bertambah di masyarakat. Pertama, bahwa maraknya pinjaman online, lembaga-lembaga yang melakukan pinjaman online atau perusahaan-perusahaan yang melakukan peminjaman online akhir-akhir ini semakin banyak dan merebak di masyarakat. Ini tidak lepas dari kebijakan dan peran pemerintah. Karena bagaimanapun pemerintah sebagai pengawas dan juga pemilik, pengatur negeri ini yang diamanahi untuk mengelola negeri ini dengan baik, harus bertanggung jawab dengan adanya lembaga-lembaga yang melakukan pinjaman online. Salah satu di institusi yang berwenang, yang memiliki kompetensi diantaranya adalah Kementerian Keuangan, dan juga ada badan namanya Badan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Minimal dua lembaga ini harus berperan aktif, mengatur, mengelola, menata terkait dengan lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Harus pengawasannya super ketat. Sekarang kenapa terjadinya banyaknya semaraknya pinjaman-pinjaman online ilegal, karena memang disinyalir atau dianalisa bahwa ternyata pemerintah sendiri telah kecolongan, pemerintah sendiri telah kebobolan, pemerintah sendiri melakukan kelalaian terkait dengan pengawasan itu, sehingga sekarang buktinya semakin semaraknya, berarti ada sesuatu hal yang tidak beres dalam pengelolaan, pengawasan, penataan. Karena yang berwenang melakukan pengawasan, pengelolaan, penataan ini hanyalah pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan dan OJK, salah satu di antaranya. Nah, satu itu. Jadi intinya kalau saya melihat bahwa pemerintah harus melakukan penataan ulang, harus melakukan pengelolaan yang rapih, harus melakukan penegasan, ketegasan, dan penegakan aturan
supaya semuanya berjalan sesuai dengan aturan, di mana aturan ini adalah melindungi masyarakat, di mana dengan aturan yang ketat, aturan yang terorganisir, aturan yang baik akan melindungi masyarakat dari berbagai hal yang merugikan, ya, dari berbagai penipuan. Nah, itu yang pertama. Jadi pemerintah harus mulai merapihkan regulasi-regulasi terkait dengan lembaga peminjaman online ini harus tegas. Tidak hanya mengeluarkan aturan, tapi juga pengawasan dan penindakan. Ini yang paling penting. Ketika memang ada lembaga peminjaman online kemudian ilegal dan kemudian terbukti mereka menyengsarakan masyarakat, terbukti mereka kemudian melakukan penyelewengan, maka ini harus tegas, harus dibubarkan atau ditutup atau mungkin dipidana, ya. Bisa saja dipidana walaupun terkait dengan ini ranahnya adalah perdata. Tapi ketika memang mereka melakukan tindakan penyelewengan, bisa saja ini juga masuk ranah pidana. Tidak hanya dibubarkan, tidak hanya ditutup, tapi bisa saja pelaku-pelakunya adalah ditahan atau ditangani secara hukum. Satu itu. Yang kedua, terkait dengan masyarakat, ya, terkait dengan masyarakat yang melakukan peminjaman online, sebetulnya ada sisi-sisi yang tidak bisa disalahkan begitu saja, ya. Saya ingin melihat dua pandangan. Yang pertama dalam pandangan syariah, yaitu Al-Quran dan hadis atau agama kita, ya. Seperti apa Rasulullah SAW terkait masalah transaksi ekonomi, apakah secara offline ataupun online, ke lembaga-lembaga yang ada di perbankan atau koperasi-koperasi, atau secara online. Satu. Yang kedua, saya perspektif bagaimana secara kehidupan sosial masyarakat hari ini, ya, dari perspektif umum, bahwa dalam perspektif ekonomi sosial di masyarakat hari ini, masyarakat sedang kesulitan keuangan. Terbukti hari ini pengusaha-pengusaha kecil, tukang sayuran, tukang kelontongan, kaki lima, kesulitan hari ini. Ini akibat 10 tahun ke belakang, ini menilik nih, ya, kurang pro kepada pembangunan kepada masyarakat kecil, menengah, ya. Klik subscribe, like, and share.